Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Takut, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 28 ayat 10. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu penutup kubur. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur dan takut, dan dengan sukacita yang besar mereka berlari cepat-cepat. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudari terkasih, setiap orang Kristiani, orang Kristen dan Katolik, adalah misionaris, utusan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus. Kita mempunyai tugas untuk mewartakan Yesus. Kita sering menghadapi kesulitan dan tantangan. Kita ditolak karena kita murid dan pengikut Yesus. Kita dihambat karena kita orang Kristiani. Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut dan melaksanakan tugas kesaksian itu. Pergi ke Galilea adalah permintaan Yesus kepada murid-murid setelah kebangkitannya. Di Galilea, Yesus akan menyatakan dirinya secara lain. Ia akan membuka hati mereka supaya mereka mengerti bahwa ia sudah dimuliakan. Tugas panggilan kita adalah mewartakan kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita diminta memberi kesaksian lewat hidup kita, lewat teladan dan perbuatan baik kita. Panggilan misioner kita adalah dalam kehidupan sehari-hari. Di antara tetangga, masyarakat, dan juga orang-orang di sekitar kita. Kita akan menemukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
juga dalam pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, apa makna saksi kebangkitan Yesus? Sebagai saksi iman akan Yesus, berani hidup sedemikian rupa, sehingga hidup seseorang tidak masuk akal karena terpikat oleh Yesus. Saksi menyatakan karya-karya indah dan kudus yang dilakukan Yesus. Maka saksi kebangkitan itu bukanlah sembarang saksi, seperti saksi di pengadilan. Saksi kebangkitan adalah anugerah dan dipilih oleh Allah sendiri. Mereka adalah saksi hidup tentang Yesus. Seorang saksi harus memberikan kesaksian yang benar, bahkan jika itu melawan diri sendiri. Gereja, semua orang yang telah dibaptis diundang menjadi saksi Yesus. Para rasul adalah saksi mata Yesus. Setiap orang Kristiani, orang Kristen dan Katolik adalah saksi, yaitu saksi hidup akan kebesaran dan keindahan akan kekristenan. Masalahnya, apakah kita sungguh mau bersaksi? Beranikah kita bersaksi? Paus Fransiskus mengatakan, kesaksian akan kebenaran dan nilai-nilai Injil sangat dibutuhkan di zaman ini. Saudara-saudari terkasih, semua orang Katolik, imam, diakon, bruder, suster, frater, awam, petugas liturgi datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi itu menjadi saksi paling nyata akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Di Galilea, Yesus akan menyatakan dirinya secara lain. Ia akan membuka hati mereka supaya mengerti bahwa ia sudah dimuliakan. Tugas panggilan kita sebagai murid dan pengikut Yesus adalah mewartakan kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita memberikan kesaksian lewat hidup kita, lewat teladan kita, lewat perbuatan baik kita dalam lingkungan sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam hidup bertetangga, di tempat kerja, dalam pergaulan di masyarakat, dalam berorganisasi, dalam berpolitik, dan sebagainya. Kita dipanggil untuk hidup baik, benar, dan adil dalam segala sesuatunya, di mana tidak ada kasih. Kita diundang menghadirkan kasih Yesus, di mana tidak ada damai. Kita diundang untuk membawa damai Yesus. Apakah kita berani menjadi saksi hidup Yesus dalam pergaulan dengan sesama selama ini, terutama mereka yang menolak Yesus?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk melihat dan menemukan-Mu dalam diri sesama kami. Tambahkanlah selalu kasih-Mu dalam diri kami. Kuatkanlah kami untuk bersaksi akan besar cinta-Mu kepada kami, keluarga kami, dan semua orang yang mengimani-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.